the sun starts to rise, so mama don't stress your mind. So mama don't stress your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah akan memaparkan materi mengenai manajemen aset reksadana syariah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan. Nama saya Syifa Umul Putri, NIM 42180009. Dan saya Farah Hafiza, NIM 42180021. Dalam video ini akan membahas beberapa poin. Yang pertama, sejarah dan definisi manajemen aset atau reksadana syariah. Yang kedua, kriteria dan mekanisme kerja reksadana syariah. Yang ketiga, dasar hukum reksadana syariah. Keempat, perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Kelima, prospek perkembangan reksadana syariah. Dan keenam, aplikasi atau praktik lapangan reksadana syariah. 1. Sejarah dan definisi manajemen aset atau reksadana syariah. Sejarah manajemen aset atau reksadana syariah. Pada tanggal 12 Juni tahun 1997, Badan Pengawas Pasar Modal menghadirkan reksadana syariah dengan produknya yang diberi nama Dana Reksa Syariah. Reksadana syariah ini berbentuk kontrak investasi kolektif. Pada tanggal 3 Juli tahun 1997, PT Dana Reksa Investment Management menerbitkan reksadana syariah. Dilanjutkan pada tanggal 3 Juli tahun 2000, PT Bursa Efek Jakarta dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII yang mencakup 30 jenis saham dari emiten. Pada tanggal 14 Maret tahun 2003, pasar modal syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan dengan penandatanganan MOU antara Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Pada tahun 2004 diluncurkan beberapa reksadana syariah antara lain 1. Pada Januari 2004, PT Permodalan Nasional Madani Investment Management melakukan kerjasama dengan Bank Internasional Indonesia Syariah, Platinum Access untuk memasarkan reksadana syariah. 2. Pada Agustus 2004, manajer investasi PT Andalan Arta Advisindo atau AAA Sekuritas bekerja sama dengan unit usaha syariah Bank Danamon meluncurkan produk reksadana syariah yang diberi nama AAA Syariah Fund. 3. Pada September 2004, PT Permodalan Nasional Madani Investment Management meluncurkan produk reksadana yaitu reksadana PNM Amanah Syariah dan reksadana PNM Puas atau pasar uang andalan saya. 4. Pada November 2004, Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk reksadana syariah bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas dan Deutsche Bank. 5. Pada Desember 2004, manajemen PT Bakti Asset Management mengeluarkan produk reksadana yang diberi nama Big Dana Syariah. Selanjutnya pada Agustus 2005, total dana kelolaan syariah mencapai 1,5 triliun. Hingga pada akhir 2005 terdapat reksadana syariah yang telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Reksadana Indonesia sempat mengalami krisis yang dipicu karena peningkatan harga minyak, depresiasi rupiah, dan kenaikan tingkat suku bunga. Sehingga pada total dana kelolaan yang tersisa pada Desember 2005 hanya sekitar 28 triliun rupiah, pada reksadana syariah turun menjadi 415 miliar rupiah. Definisi manajemen aset.
Manajemen aset merupakan proses pengelolaan aset atau kekayaan baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar yang mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Definisi reksadana syariah. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1997, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohib al-mal atau rob al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai sohib al-mal dengan pengguna investasi. Yang kedua, ketentuan umum dan mekanisme kerja reksadana syariah. Ketentuan reksadana syariah berdasarkan Pasal 1 Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI /9/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah menjelaskan bahwa ketentuan umum reksadana syariah antara lain: yang pertama, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang kedua, portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama oleh para pemodal dalam reksadana. Yang ketiga, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Keempat, emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik. Kelima, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Keenam, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal dengan penggunaan investasi. Ketujuh, mudharabah atau qirad adalah suatu akad di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh sohib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. Kedelapan, prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Kesembilan, bank kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Mekanisme kerja reksadana syariah. Pada Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah dijelaskan antara lain:
Yang pertama, mekanisme kegiatan reksadana syariah. 1. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri dari antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. 2. Karakter sistem mudharabah adalah pembagian keuntungan antara pemodal sohib al-mal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil, dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada modal. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan, serta manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya. Hubungan hak dan kewajiban. 1. Hubungan dan hak pemodal. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi. 2. Hak dan kewajiban manajer investasi dan bank kustodian. Manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai aktiva bersih reksadana syariah. Pemilihan dan pelaksanaan investasi. Investasi hanya dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. 2. Jenis usaha emiten. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang ketiga, jenis transaksi yang dilarang. Investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur horor. Penentuan dan pembagian hasil investasi. Hasil investasi yang diterima akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal dan harus bersih dari unsur haram atau non-halal. Menurut Pratomo dan Nugraha, reksadana dikelola oleh dua pihak antara lain. 1. Manajer investasi, yaitu sebuah perusahaan, bukan perorangan, yang telah mendapatkan izin dari Bapepam untuk mengelola portofolio efek milik nasabah atau sekelompok nasabah. Yang kedua, bank kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang ketiga, dasar hukum reksadana syariah. Dasar hukum reksadana syariah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dasar hukum negara dan dasar hukum agama. Yang pertama, dasar hukum negara. Terdapat 19 fatwa TSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah. 4 fatwa TSN MUI yang menjadi pedoman atau landasan pengembangan pasar modal syariah, diantaranya A. Fatwa TSN MUI nomor 20 TSN MUI _4 2001. B. Fatwa TSN MUI nomor 40 TSN MUI _10 2003. C. Fatwa TSN MUI nomor 80 TSN MUI _3 2011. Yang terakhir, Fatwa TSN MUI nomor 124 TSN MUI _11 2018. Selanjutnya, dasar hukum agama.
Dalam muamalat, segala sesuatu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Adapun landasan hukum Islam diantaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Quran Surat An-Nisa ayat 29, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Adapun hadisnya, hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin A'ruf, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selanjutnya, hadis riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit, Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Yang keempat, perbedaan reksadana syariah dengan konvensional. Prinsip pokok yang membedakan reksadana syariah dengan reksadana konvensional yaitu dalam mengelola portofolio investasinya. Reksadana syariah tidak hanya mempertimbangkan return atau tingkat pengembalian dari investasinya, namun juga mempertimbangkan kehalalan dari instrumen yang akan dibelinya atau instrumennya tidak menghasilkan riba. Sementara reksadana konvensional tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi perhatian utama reksadana syariah. Kelima, prospek perkembangan reksadana syariah. Kurun waktu 2012 sampai 2017 menunjukkan suatu perkembangan yang relatif stabil dan mengalami kenaikan nilai aktiva bersih. Dan selama 2019, kinerja reksadana syariah mengalami peningkatan. Pada akhirnya, reksadana syariah memiliki sifat yang transparan dan adil dalam pembagian hasil, sehingga mengalami perkembangan yang baik dan dapat terus dijangkau oleh investor. Keenam, aplikasi atau praktik lapangan reksadana syariah. Praktik reksadana syariah berkembang dengan pesat di Indonesia, dibuktikan dengan produk reksadana syariah yang terus bertambah dan dana kelolaan serta nilai aktiva bersih yang meningkat pula. Pemerintah Indonesia juga telah berperan aktif dalam perkembangan reksadana syariah dengan mengeluarkan peraturan dan kebijakan. Sejak 2007, OJK telah mengeluarkan efek syariah atau DES yang diterbitkan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Mei dan November. Di Indonesia terdapat 3 indeks saham syariah, yaitu 1. Indeks saham syariah di Indonesia diluncurkan pada 12 Mei 2011, merupakan indeks komposit yang terdiri dari seluruh saham syariah tercatat di BEI. Yang kedua, Jakarta Islamic Index merupakan indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan pada 3 Agustus 2000. Konsisten, Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid yang tercatat di BEI. Yang ketiga, Jakarta Islamic Index 70 diluncurkan pada 17 Mei 2018.